Teknik averaging sering digunakan oleh para trader forex dan gold. Teknik ini sering menjadi perdebatan karena mengandung resiko yang cukup tinggi. Tetapi jika dilakukan dengan benar, teknik averaging bisa menghasilkan profit yang berkali lipat. Nah sobat traders, pada video kali ini saya akan bahas kapan sebaiknya kita bisa melakukan averaging. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Mari kita mulai. Oke sobat traders, sekarang kita mau bahas ya tentang averaging atau teknik averaging. Nah di sini saya akan bahas sedikit saja tentang pengertiannya, tapi nanti bagaimana intinya adalah kapan sebaiknya kita melakukan averaging. Nah, strategi averaging adalah melakukan entry posisi searah ya dengan menambah posisi baru gitu ya. Jadi misalnya kita ada posisi buy, kita tambah lagi posisi buy, jadi bukan tambah posisi yang berlawanan ya, itu namanya averaging. Nah, jadi si trader buka posisi berulang-ulang hanya satu arah saja, jadi bisa 2 arah, 3 arah gitu ya, sampai dia terbentuk profit ataupun profitnya bisa juga digandakan gitu. Itu namanya sistem atau teknik averaging. Oke sobat traders, sekarang kita lanjut lagi nih. Teknik ini, averaging ini sering menimbulkan perdebatan seperti tadi saya bilang di awal ya, karena ini bisa menimbulkan resiko yang cukup besar. Bahkan kalau misalnya si trader menambah posisi bisa 2 atau 3 posisi, tetapi bukannya profit, malah posisinya masih tetap rugi, artinya bisa rugi berkali lipat juga ya, jadi bisa kerugian yang tinggi. Nah tetapi kalau dilakukan dengan cara yang benar ya, atau dengan memang pas posisinya dalam kondisi profit, maka bisa menghasilkan profit yang berkali lipat ya. Jadi cukup manjur juga kalau dilakukan dengan benar ya sobat traders. Yang penting adalah disiplin ya, ada rules-rulesnya yang harus diketahui untuk melakukan teknik averaging ini. Nah strategi averaging, ingat ya sobat traders, ini membutuhkan modal yang besar, jelas banget ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan ya harus menahan floating loss double gitu dari posisi-posisi yang terbuka lebih dari satu ya. Biasanya orang yang melakukan teknik averaging ini bisa juga dia tidak memakai stop loss ya, ataupun stop lossnya cukup besar gitu ya. Jadi karena stop lossnya dilebarin cukup besar, jadi kalau ada posisi floating dia bisa nambah posisi baru lagi yang searah gitu ya. Oke. Nah sekarang saya mau bahas contoh satu saja ya tentang metode averaging buy ya. Metode averaging buy artinya kita punya posisi buy, kita nambah posisi buy lagi karena kita pikir harga akan memang kita yakini trennya naik ya, harga akan naik, tapi saat ini masih terkoreksi gitu. Jadi ketika harga turun, wah saya buy lagi di harga rendah, saya buy lagi di harga rendah. Tetapi kalaupun masih turun lagi ya, kita punya cadangan tahanan dana yang cukup untuk menahan floating tersebut gitu ya. Jadi jangan juga jadi bunuh diri, artinya punya 2-3 posisi semuanya berlawanan dengan arah pasar. Kalau ketahanan dana tidak kuat malah bisa margin call ya. Ini contoh averaging buy ya. Misalnya di sini awalnya harga naik, kemudian koreksi ya. Pada waktu koreksi ke titik tertentu yang pertama, oh koreksi nih, saya buy lagi gitu ya, nanti bakal langsung naik misalnya. Tapi masih koreksi lagi gitu ya. Ternyata koreksinya bisa 3-4 level support yang dites gitu ya sobat traders. Nah untuk menahan 4 posisi yang sempat floating loss ini, maka perhatikan ketahanan dananya. Sekali lagi saya ulangin ya, ketahanan dana modal yang cukup besar untuk menahan posisi ini ya, karena misalnya nih 4 posisi ini masih loss juga, harga masih turun. Nah trader baiknya jangan menambah posisi lagi ya, jadi harus
tahu kapan dia berhenti atau cukup menahan posisi gitu ya. Karena kita tidak bisa mengandalkan keyakinan kita misalnya harga bakalan naik nih. Ternyata misalnya candle-nya yang kita lihat masih candle bearish terus atau belum ada tanda-tanda berbalik arah gitu ya. Kecuali pada area support paling bawah ini, di area buy keempat ini kita lihat ada tanda-tanda reversal, misalnya ada candle bullish pin bar, bullish engulfing dan sebagainya. Maka kita yakin ya sepertinya tren koreksi turunnya sudah melemah dan ada potensi segera kembali naik gitu ya. Nah, untuk teknik averaging yang disarankan itu adalah teknik piramid. Ya, gini sobat trader. Biasanya kalau trader melakukan averaging itu biasanya ya adalah ketika dia sedang posisi loss. Misalnya dia buy gitu ya. Buy ternyata harga turun di bawah harga entry buy. Jadi floating loss, tapi masih yakin, ini masih koreksi turun, nanti bakal naik, dia buy lagi, ya kan? Biasanya begitu, averaging saat posisi loss, gitu ya. Nah, yang benar adalah, yang disarankan adalah averaging saat kondisi floating profit, itu yang benar. Nah, contohnya itu adalah namanya teknik piramid seperti pada gambar ini. Ini hanya gambar ya, hanya ilustrasi. Contohnya seperti ini. Jadi dia misalnya buy XAUUSD atau gold di 1700, harganya naik. Ini mungkin belum pasang target atau TP gitu ya. Ternyata koreksi sedikit, naik lagi nembus swing high 1705. Terus koreksi sedikit, nembus lagi swing higher high-nya lagi ya. Naik lagi, tambah posisi lagi ya. Karena sudah higher high lagi gitu ya. Meyakini bahwa ini beneran nih, harganya searah nih lagi naik. Nah, maka tambah posisi lagi, average buy. Nah, ini teknik piramid ini disarankan sobat traders ya. Tapi tetap dengan harus ada dipantau kapan harga bisa-bisa sewaktu-waktu berbalik arah ya. Jadi kalau misalnya sudah mencapai level kenaikan tertentu bisa segera ditutup ya, karena profitnya sudah berkali lipat karena ada beberapa posisi yang ditambahkan. Oke, sekarang saya mau contohkan untuk kapan kita boleh melakukan averaging. Contohnya gimana nih? Misalnya saya mau lakukan averaging, contohnya kayak gimana gitu ya. Ini lebih kepada penerapan saja ya, atau praktikal. Oke, jadi averaging buy ya. Saya contohnya averaging buy aja. Oke, ini tadi sudah saya bahas ya. Nah, sekarang saya mau contohin dari USD oil ya, atau commodity oil atau harga minyak. Di sini oil pada grafik daily ya. Kita lihat di sini sebelumnya bullish, tetapi sempat dalam 1 bulan terjadi koreksi atau retrace ya. Kita lihat ya, low ini masih di atas low sebelumnya di Agustus 2021. Nah, kita lihat di sini harga mulai terjadi lagi pullback ya, mau naik ya. Kenapa? Kita lihat di sini di support ada candle reversal dari harga turun ya. Di sini ada perlawanan, ada bullish pin bar ya. Oke, dan gimana nih contoh dari kasus ini USD oil ya. Nah, kita lihat di sini harga saat ini ya sudah menguji resisten trendline. Kita lihat ya, ada di area resisten trendline. Nah, di sini nih sobat traders ya, waktu harga turun di sini sudah swing low ya, karena harga sudah ditutup naik di atas candle penurunan sebelumnya ya. Kita lihat di sini sudah swing low, kemudian harga naik menyamai atau lebih tinggi daripada swing high terakhir ya. Kemudian harga turun, koreksi, swing low-nya sudah membentuk higher low. Jadi ini sudah mematahkan koreksi penurunannya ya. Rangkaian penurunan 1 bulanan ini sudah dipatahkan dengan adanya ada swing low dan ada higher low ya. Oke, jadi kalau begini kita pasti udah siap-siap ancang-ancang buy dong, bener nggak ya? Ini kita siap-siap, ini menembus ya, kita siap-siap menembus resisten trendline, kita buy. Kira-kira area buy-nya di sini ya. Oke, kira-kira area buy-nya di sini, atau boleh nunggu ini breakout buy stop boleh ya, tapi kira-kira ini posisi buy deh. Anggap aja di area sini kita udah buy nih. Oke, bener, ini buy ya.
Nah, karena ini buy di daily udah kelihatan the bullish breakout ya dari resistance trendline. Ya, kalau ini daily ya, kita pakai candle berikutnya, konfirmasi buy-nya sudah terbentuk. Nah, maka ini udah jelas buy. Targetnya adalah ke swing high di sini di sekitar 78.50 ya. Target naiknya anggap saja ini kita buy-nya di level sekitar 7172 ya. Oke. Jangan lupa stop loss juga harus ada stop loss ya sobat traders. Nah, stop loss kita bisa pasang di area support ini ya. Oke. Nah, kita mau buy nih. Ini bukan buy piramid ya. Kalau buy piramid kan dia naik terus. Nah, ini contoh averaging buy biasa. Misalnya ketika harga terjadi koreksi turun di bawah entry buy kita. Misalnya ilustrasinya kira-kira turun ke sini. Atau ini kan support ya. Itu masih turun lagi ya, kira-kira mendekati area lower ini. Ya, kita harus antisipasi nih sobat traders ya. Kita udah yakin ini buy, tapi gimana kalau ada koreksi? Gimana kalau koreksi masih lebih bawah lagi nih? Apa yang harus kita lakukan ya? Bisa nggak kita melakukan averaging ya? Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan averaging. Contoh ya, kita tadi open buy kita di 73 ya, misalnya di sini kita di 73 karena kita buy stop nih, misalnya di sini lebih konfirmasi buy stop ya 73, targetnya ke 78, lumayan ya, masih 500-an poin ya, 500-an pips. Gimana kalau harga masih koreksi turun ke bawah lagi ya, di bawah entry kita. Nah, kita siapin lagi entry buy 2, buy 3 ya. Ini tergantung ketahanan dana. Kalau misalnya tahanan dana kita kuat, kita bisa 2 posisi atau 3 posisi. Yang pertama pasang di 7130 dan 69 ya. Jadi di sini ya sekitar 7130 ya di sini. Kalau misalnya masih harga ke 71-an kita buy lagi. Tapi kalau harga masih turun lagi ya sampai di bawah 70.00 kita siapin buy di 7900 sobat traders. Ya, kenapa harga jaraknya cukup jauh ya? Kita lihat nih. Buy di 73.30, kemudian area buy kedua di bawahnya 200 pip ya, jadi 200 pip lagi. Jadi kalau averaging itu juga perhatikan jangan terlalu dekat dengan posisi entry sebelumnya, misalnya baru 30 pip sudah di averaging, baru 50 pip sudah di averaging, jangan ya. Jadi kita perhatikan minimal kalau misalnya koreksi boleh ya 50 pips minimal baru averaging, tapi kalau seperti gold, oil yang pergerakannya fluktuatif banget, sebaiknya jangan di bawah 100 pips untuk averaging ya. 200 pips, 300 pips baru lakukan averaging. Gitu ya sobat traders. Itu adalah tips untuk melakukan strategi averaging. Oke sobat traders. Oke sobat traders, kita lanjut ya. Contoh nih, saya mau kasih contoh. Kalau tadi itu adalah satu strategi ya, misalnya dengan segala kemungkinan kalau turunnya gimana. Nah, ini cocok juga strategi piramid ditetapkan pada oil. Kenapa? Karena ini pergerakannya ini bagus ya. Kita lihat di sini. Oke. Ya, bagaimana oil ini sudah terbentuk nih ya. Swing-swingnya bagus ya, dan dia memang kelihatannya terus naik ya. Nah, ini adalah sudah bentuk higher low ya. Kita lihat sini. Oke. Sekarang kita lihat nih resisten ini ya, harga-harga tertingginya sudah di break ya sama oil ya. Sementara low-nya dia tidak disentuh lagi ke bawah. Artinya ini bagus nih. Ini benar-benar membentuk satu gelombang naik yang cukup oke. Nah, ini cocok kalau seperti ini ya untuk teknik piramid. Oke ya sobat traders, kalau kayak gini misalnya nih kalian bisa buy ketika swing low ini ya. Nah, ini kan ada bullish pin bar, kemudian engulfing. Nah, kalian buy di sini misalnya. Atau buy breakout di level 73 ya, 7300 breakout sini buy gitu ya. Kalian buy. Oke, di sini misalnya buy pertama ya. Oke. Nah, di sini buy. Lalu harga terkoreksinya tidak melebihi atau di bawah daripada open buy kita yang pertama di sini ya. Ini buy kita yang pertama nih di sini. Kemudian harga terkoreksi masih di atas buy kita yang pertama, dibuktikan dengan ada lagi bullish pin bar. Kemudian harganya
ada lagi candle bullish yang bagus. Nah, kita buy lagi nih sobat trader ya. Kita buy lagi di sini. Di titik ini ya kita buy lagi ketika dia sudah ada syarat-syaratnya terbentuk ya untuk buy. Oke, kita buy lagi yang kedua di sini. Nah, ini piramid ya. Kemudian harga di break lagi high-nya tuh ya. Kalau kita mau nambah posisi lagi ketika dia turun, oh ini ada engulfing bullish dan lewatin high sebelumnya ya. Nah, di sini kita bisa buy lagi nih. Nah, kalau di sini bisa nih kita bisa untungnya berkali lipat dengan meng-average posisi buy karena trennya itu sangat jelas searah pergerakannya ya, koreksinya juga terbatas dan pergerakan trendingnya itu kuat banget karena terus membentuk swing high yang lebih tinggi lagi. Oke sobat traders, itulah contoh untuk averaging di mana kita bisa perhatikan syarat-syarat untuk averaging dan bagaimana cara melakukan averaging. Demikianlah sobat trader video tentang kapan sebaiknya kita melakukan averaging. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa langsung aja ketik di kolom komentar. Dan kalau ada usulan-usulan juga mengenai video-video dengan topik-topik lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang akan teredukasi. Sampai jumpa lagi dan salam profit.